Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang baik dan peluang yang Tuhan berikan kepada kita sepanjang waktu. Bahkan sampai hari ini kita diberi kesempatan untuk terus hidup dengan satu tujuan, yaitu supaya kita boleh memuliakan Tuhan dan kita dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena untuk itulah Tuhan telah berikan kita peluang untuk terus melayani Tuhan bersama-sama. Jadi pada pagi hari ini saya secara pribadi ingin berterima kasih kepada Tuhan karena kembali kita bersama di dalam ibadah raya kita pada hari ini, sekalipun kita tidak dapat bersama-sama di dalam gereja seperti sedia kala ataupun seperti biasa kita lakukan, tetapi saya percaya bahwa ada rencana Tuhan yang begitu mulia, bahkan begitu indah di dalam setiap perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur pada pagi hari ini jemaat Tuhan yang tetap setia mengikuti Tuhan, tetap setia mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan, bahkan untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi ini dengan satu semangat yang baru dan mempunyai komitmen untuk terus duduk di kaki Tuhan dan mempunyai komitmen penyerahan diri kita kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah kita yang maha besar dan Tuhan kita adalah Allah yang di dalam kontrol dan Dia mengontrol segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini. Segala sesuatu adalah di bawah penguasaan Tuhan. Jadi sebab itu saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan yang saya ingin kongsikan untuk kita pada hari ini. Dan saya percaya bahwa kita semua siap untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami yang maha besar, Allah kami yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kami dapat berseru kepadamu dan kami diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan pada saat ini. Kami ada pada pagi hari ini oleh karena rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Dan sebab itu Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan dan kami mohon penyertaan Tuhan dalam seluruh ibadah kami. Walaupun kami harus beribadah masing-masing di rumah, tapi kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang hadir di mana saja kami berada. Tuhan, Kau hadir dalam ibadah kami, bahkan dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, saat pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mendengar seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan yang indah ini, bahkan kesempatan yang sangat mulia ini, kita diberi kekuatan, bahkan kita diberi penyertaan Tuhan untuk berhadapan dengan situasi yang kita hadapi pada hari ini. Dan saya percaya bahwa kita semua telah berada di dalam satu suasana yang agak berlainan daripada masa-masa kita yang lalu. Dan saya juga percaya bahwa kita tidak pernah menjangka yang
ada sesuatu yang terjadi seperti ini karena segala sesuatu itu adalah di bawah kontrol Tuhan. Jadi sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan sekalipun kita harus berhadapan dengan suasana harus duduk di rumah seperti yang diarahkan, diperintahkan oleh pihak kerajaan, dan kita harus akur dengan keadaan itu. Dan saya percaya bahwa di sebalik apa yang telah terjadi seperti ini, ada rencana Tuhan yang begitu indah dalam semuanya. Karena begitulah yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita melalui firman Tuhan. Nah, hari ini saya ingin membawa kita untuk membaca firman Tuhan yang terambil daripada kitab Yesaya, kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Kitab Yesaya pasal 5 ayat yang ke-8. Di sini firman Tuhan mengatakan kepada kita pada pagi hari ini. Saya akan membaca firman Tuhan ini, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kita akan baca dua ayat yang kita akan baca pada pagi hari ini, dan saya percaya kita akan memahami apa rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Ayat 8 mengatakan, sebab rencanganku bukanlah rencanganmu. Perhatikan firman Tuhan. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Itu firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rencanganku dari rencanganmu. Ini firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Saya percaya bahwa untuk mengerti pikiran Tuhan, manusia tidak boleh mencapainya. Hanya oleh pertolongan kuasa Roh Kudus saja kita boleh memahami tentang rencana Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan yang selalu berbicara kepada kita. Nah, saya ingin menarik satu tema yang singkat untuk kita pikirkan melalui ayat pembacaan kita ini, yaitu hidup di dalam rancangan Tuhan. Hidup di dalam rancangan Tuhan. Itu tema yang pendek, tapi kita harus memahaminya bagaimana kehendak Tuhan supaya kita hidup di dalam rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kita tidak mempunyai kuasa untuk mengurang dan menambahkan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Oleh karena segala sesuatu itu harus berjalan terus, karena waktu itu harus berjalan terus, dan rencana Tuhan itu harus berjalan terus, dan tidak ada satu orang pun yang boleh menghenti ataupun untuk mengurangkannya. Ya, karena itu firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, karena segala sesuatu ada dalam tangan Tuhan. Segala sesuatu ada dalam tangan Tuhan, dan segala sesuatu ada dalam rancangan Tuhan. Dua perkara ini kita harus fahami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama itu adalah segala sesuatu adalah dalam tangan Tuhan. Dan yang kedua, segala sesuatu ada dalam rancangan Tuhan. Dalam tangan Tuhan artinya tidak ada satu orang pun yang boleh melakukan apa yang ada di dalam tangan Tuhan. Dan tidak ada satu orang pun yang boleh menahan apa yang ada di dalam tangan Tuhan. Jadi sebab itu pada pagi hari ini saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus Kristus, karena segala sesuatu ada di dalam rancangan Tuhan. Rencana Tuhan dalam kehidupan kita ini adalah satu rencana yang sungguh indah dan sangat mulia. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita ini, dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8, di sini mengatakan, sebab rencanganku bukan rencanganmu, bukanlah rencanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan.
untuk kita pada hari ini. Ya, saudara-saudara, kita tahu bahwa setiap orang mempunyai rencangannya tersendiri, ya, dan mereka berusaha untuk mencapai apa yang mereka telah rancangkan. Tetapi kita harus sadar bahwa di dalam setiap perancangan itu, yang menentukannya adalah Tuhan. Kita tidak boleh menentukan, hanya Tuhan saja. Kita hanya mampu merencanakan, tapi Tuhanlah yang menentukan arah tuju rancangan yang kita rencanakan sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pengalaman kita menjalani kehidupan ini, saya percaya bahwa kita punya pengalaman yang berbeda dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan seorang yang masih normal, memikirkan tentang masa depannya, dan mereka telah merencanakan sesuatu dalam masa depan mereka. Dan kita percaya bahwa orang percaya kepada Tuhan, mereka akan terus menyerahkan rancangan mereka itu ke dalam tangan Tuhan. Nah, hari-hari ini, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, waktu kita berhadapan dengan situasi yang kita alami pada hari ini, di mana kita diperhadapkan dengan satu situasi yang begitu menakutkan, bahkan situasi yang boleh dikatakan membuat kita menjadi takut dan kita menjadi panik berhadapan dengan virus COVID-19 ini, yang dikatakan virus corona ini. Dan saya percaya bahwa ini menunjukkan kepada kita bahwa ada kuasa Tuhan yang lebih besar daripada apa yang difikirkan oleh manusia. Karena manusia, mereka memikirkan, mereka meletakkan seluruh harapan mereka terhadap kekuatan mereka, dan mereka juga meletakkan seluruh harapan mereka terhadap kekayaan mereka, terhadap harta benda mereka, dan mungkin terhadap perniagaan mereka yang besar. Dan ini adalah merupakan andalan mereka. Tetapi kita melihat betapa dahsyatnya Tuhan itu dalam membawa kita memahami tentang kebesaran Tuhan itu, kemahadahsyatan Tuhan itu dalam kehidupan kita ataupun di dalam dunia ini. Karena segala sesuatu dikatakan di sini adalah di dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya adalah di dalam tangan Tuhan. Dan segala sesuatu adalah di dalam rencangannya. Dalam tangan Tuhan dan di dalam rencangan Tuhan. Ini semua itu harus kita pahami. Saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, pada hari ini firman Tuhan juga mengatakan dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab Aku ini mengetahui rencangan-rencangan apa yang ada padaku, yaitu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencangan damai sejahtera dan bukan rencangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kitab Yeremia memberi penjelasan kepada kita dalam ayat yang ke-11 itu pasal 29. Sebab Tuhan mengetahui rencangan-rencangan apa yang ada padaku. Ya, yaitu mengenai kamu. Artinya Tuhan merencanakan sesuatu di dalam kehidupan kita, yaitu mengenai kamu, mengenai kita, mengenai saya, dan mengenai Anda semua. Jemaat Tuhan yang saya hormati dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada sesuatu yang tersembunyi di mata Tuhan. Tuhan mengenal, bahkan Tuhan melihat. Itu sebabnya di dalam kitab Yeremia ini mengatakan bahwa rencangan-rencangan apa yang ada padaku, yaitu mengenai kamu. Artinya Tuhan mempunyai rencangan di dalam setiap pribadi kita. Dan demikianlah firman Tuhan, yaitu rencangan damai sejahtera dan bukan rencangan kecelakaan.
bermakna saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Rencangan Tuhan di dalam hidup kita adalah damai, rencangan damai sejahtera, dan bukan sesuatu yang dikatakan di sini rencangan kecelakaan, tetapi rencangan damai sejahtera. Jadi sebab itu saudara, ini janji Tuhan. Janji Tuhan kepada setiap umat yang percaya kepadanya. Janji Tuhan kepada saya. Janji Tuhan kepada kamu. Janji Tuhan kepada seluruh umat yang percaya kepadanya. Di mana Tuhan mengatakan, Ia mempunyai rencangan yang indah, bahkan damai sejahtera, dan bukan rencangan kecelakaan. Sebab itu, firman Tuhan mengatakan, Dia mau memberikan kepada kita hari, bahkan masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang penuh harapan yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai jemaat Tuhan, kita bersama-sama merenungkan betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita. Betapa indahnya rencangan Tuhan dalam setiap pribadi kita yang Ia nyatakan kepada kita. Mungkin saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, mungkin kita pernah berdoa untuk sesuatu yang kita inginkan dan kita harapkan, namun ternyata apa yang kita dapat tidak sesuai dengan yang kita minta. Apa yang akan kita lakukan? Saudara-saudara, saya percaya bahwa kita semua telah mempunyai pengalaman sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kita telah berdoa kepada Tuhan dan kita telah meminta kepada Tuhan sesuatu yang kita inginkan, kerinduan hati kita. Mungkin saatnya belum tiba dan mungkin belum sampai waktunya Tuhan akan memberikannya kepada kita. Nah, ini pengalaman yang kita alami dalam kehidupan kita. Maka saya percaya kita tidak akan memiliki hati yang memberontak terhadap Tuhan. Dan sekalipun kita tidak memperoleh apa yang kita telah pohon daripada Tuhan, sekalipun kita tidak memperolehi apa yang kita telah doakan selama ini, saya percaya bahwa kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan memahami tentang rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Rencangan Tuhan yang mulia dalam kehidupan kita. Sebab itu kita tidak mempunyai kekecewaan dalam hati kita karena kita tidak memperoleh apa yang kita telah pohon daripada Tuhan. Karena rencanganku, kata firman Tuhan, bukanlah rencanganku bukanlah rencanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Mungkin kita inginkan, tapi Tuhan katakan belum waktunya. Itu sebabnya kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, bahwa rencangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rencangan yang indah, damai sejahtera, rencangan damai sejahtera, dan juga masa depan yang cerah yang Tuhan berikan kepada kita, janjikan kepada kita. Nah, tetapi saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, hari ini kita harus belajar untuk selalu mengerti tentang rencana Tuhan, supaya kita tidak mudah kecewa, supaya kita tidak mudah marah, dan supaya kita tidak mudah putus asa dalam hidup kita. Karena kita telah diberi pengertian tentang rencangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, oleh karena itu firman Tuhan memberikan ataupun kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita supaya kita senantiasa mengucap syukur, tetap mengucap syukur atas apa yang sudah kita terima saat ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun kadang-kadang perkara itu
sepertinya terjadi dari sudut negatif, tapi bagi orang Kristen, mereka percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah dalam semuanya, dan itu yang membawa mereka untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun mereka berhadapan dengan sesuatu yang mereka tidak ingini dalam kehidupan mereka. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita pada hari ini, bahwa seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku daripada rancanganmu. Mengajar kita tentang betapa tingginya, betapa mulianya rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, yang tidak boleh difahami oleh akal fikiran kita sebagai manusia. Tetapi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya hormati, bahkan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana setiap manusia mempunyai rencana dan keinginan dalam hidup mereka. Setiap manusia, mereka mempunyai rencana dan keinginan dalam hidup mereka, dan bertekun untuk mencapai mimpi mereka ataupun impian mereka tersebut. Ini adalah sebagai pernyataan yang jelas bahwa manusia mempunyai rancangan dalam kehidupan mereka, dan mereka mempunyai impian, dan mereka akan bertekun di dalam melaksanakan impian mereka itu untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Saudara-saudara, akan tetapi, saudara-saudara, ingatlah, hanya Tuhan yang berkuasa menentukan jalan hidup manusia. Hanya Tuhan saja yang berkuasa menentukan jalan hidup manusia. Sekali lagi saya tegaskan, setiap manusia mempunyai rencana dan keinginan dalam hidup mereka, dan bertekun untuk mencapai impian mereka tersebut. Akan tetapi, kita harus sadar, kita harus ingat, hanya Tuhan yang berkuasa menentukan jalan hidup manusia. Sebab Tuhan yang merencanakan semua yang terbaik dalam hidup kita masing-masing. Untuk mencapai rancangan kita ini, hanya Tuhan saja yang akan memimpin kita untuk mencapai apa yang kita rancangkan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, saya percaya di dalam dunia ini banyak orang telah merencanakan rancangan mereka untuk maju terus, karena mereka percaya bahwa waktu yang Tuhan berikan ataupun waktu yang mereka diberikan kepada mereka ini adalah satu waktu di mana mereka harus bekerja keras untuk mencapai rancangan mereka. Tetapi bagi orang Kristen, mereka hanya tahu bahwa mereka akan berhasil apabila mereka meletakkan seluruh perancangan mereka di dalam kehendak Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita dengan tegas bahwa yang berkuasa untuk menentukan jalan hidup manusia hanya Tuhan saja. Hanya Tuhan saja menentukan semuanya. Nah, oleh karena itu kita harus hidup dalam rancangan Tuhan. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam rancangan Tuhan dan bukan memaksa untuk melakukan apa yang kita inginkan. Dan akhirnya kadang kita akan tidak sukses. Oleh karena itu bukan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, saya percaya bahwa hanya rancangan Tuhan sajalah yang terbaik serta yang sempurna. Sekali lagi saya katakan, hanya rancangan Tuhan adalah yang terbaik dan yang sangat sempurna dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan.
Dalam Yesaya pasal 29 ayat yang ke-11, saudara-saudara, kita melihat, kita membaca ayat ini. Ini mengatakan, Tuhan merencanakan hari depan yang indah dan penuh harapan. Tuhan merencanakan hari yang indah dan penuh harapan. Oleh karena itu, kita harus meyakini akan rencangannya yang indah ini. Tuhan hanya mau supaya kita mempunyai penyerahan, mempercayai seluruh hidup kita ini ke dalam tangan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mau supaya kita mempunyai penyerahan diri kita kepadanya. Penyerahan diri artinya kita mempercayai seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan ini bermakna bahwa segala perencanaan kita itu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik yang Tuhan akan berikan kepada kita. Saudara-saudara, ini firman Tuhan mengajar kita untuk meyakini akan rancangannya yang indah dan hidup dalam rancangan Tuhan. Itu tuntutan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita meyakini akan rancangan Tuhan, dan Tuhan mau supaya kita hidup sesuai dengan rancangan Allah sendiri, dan bukan menurut rancangan kita, dan bukan menurut idea kita, dan bukan menurut hikmat kita sendiri, tetapi kita akan mengikuti rancangan Tuhan, bahkan kehendak Tuhan. Nah, saya percaya, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28 mengajar kita tentang Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi, kita membaca ayat ini. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 28. Di sini mengatakan, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sehingga setiap proses yang kita alami pasti mendatangkan kebaikan, saudara-saudara. Sekalipun kadang kita melihatnya terjadi dari sudut negatif. Hari ini kita berhadapan dengan suasana yang seperti yang saya katakan pada mula tadi. Ya, ini satu virus yang amat ditakuti oleh seluruh dunia. Sehingga kita melihat hari-hari ini bagaimana manusia berhadapan dengan situasi ini. Seolah-olah dunia kita ini sudah lumpuh, saudara-saudara. Segala sesuatu yang bergerak di atas bumi dan yang bergerak di udara, semuanya lumpuh, saudara-saudara. Kita melihat bahwa firman Tuhan mengatakan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, mereka melihat itu sebagai sesuatu yang diizinkan Tuhan. Dan ada rencangan Tuhan yang baik di sebalik apa yang terjadi menurut iman orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Mungkin bagi orang-orang yang ada di luar sana yang tidak mengenal kebenaran, mereka akan melihat ini sebagai satu malapetaka yang besar. Dan mereka juga melihat ini sebagai sesuatu tragedi yang sangat memusnahkan masa depan. Tetapi bagi orang Kristen, mereka punya pemikiran yang positif. Karena mereka berpandukan firman Tuhan. Karena mereka telah membaca firman Tuhan. Karena Tuhan telah berbicara kepada mereka melalui firman Tuhan. Bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Dia, kuncinya di sini adalah mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu yang terjadi,
Segala sesuatu yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagaimana Ia boleh mendatangkan kebaikan? Saudara-saudara, kalau kita mengevaluasi, mengingat kembali tentang kekuasaan Tuhan yang maha besar, siapa yang melebihi kuasa Tuhan? Mungkin dulu orang akan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih besar daripada Tuhan. Ya, mungkin mereka punya kuasa yang besar. Mungkin mereka punya harta yang banyak. Mungkin mereka punya uang yang banyak. Mungkin mereka punya kereta yang besar. Mereka punya rumah yang besar. Mereka punya perniagaan yang besar. Sehingga mereka merasa mereka lebih berkuasa dari Tuhan. Nah, kita lihat sekarang ini bahwa dunia tunduk di bawah satu perkara yang terjadi, yaitu virus COVID-19. Seluruh dunia akur. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana kita boleh melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang mengontrol dunia ini. Kuasa Tuhan yang mengontrol dunia ini. Tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan, saudara-saudara. Jangan kita sombong. Jangan kita angkuh. Karena pada hari ini kita melihat bahwa kita memohon kepada Tuhan. Seluruh umat manusia, orang Kristen, mendoakan, menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Mencari rancangan Tuhan. Karena pada hari-hari ini, saudara-saudara, ada banyak orang yang bertanya, khususnya kepada para pendeta. Mereka bertanya kepada para pastor, kepada pemimpin-pemimpin gereja, sampai bila keadaan ini boleh berakhir? Sampai bila kita boleh menjalani aktiviti kita seperti biasa, seperti sedia kala? Tidak ada seorang pun yang boleh memberi jawaban yang tepat. Para pendeta tak boleh menjawab. Para pastor tak boleh menjawab. Para pemimpin gereja tidak boleh menjawab. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus datang sujud di kaki Tuhan. Dan kita hanya mampu bertanya kepada Tuhan. Kita hanya mampu berserah kepada Tuhan. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan, apakah rencanamu yang indah dalam setiap perkara yang terjadi seperti ini? Karena tidak ada satu orang pun yang lebih besar dari Tuhan. Karena tidak ada satu orang pun yang boleh melebihi pemikiran Tuhan dan kuasa Tuhan. Segala sesuatu di bawah kolong langit ini akur di bawah penguasaan Tuhan. Karena Engkau, Tuhan, adalah Allah kami yang menciptakan. Dan bukan Allah yang diciptakan oleh tangan manusia. Engkau adalah Tuhan yang menciptakan seluruh isi dunia ini. Sehingga pada hari ini kami menyadari bahwa rencangan Tuhan yang indah ini, karena kami tahu ini adalah firman Tuhan. Rencangan hidup di dalam rencangan Tuhan adalah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita, umat Tuhan, pada hari-hari ini, bahkan untuk seterusnya. Dan saya percaya, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, kita harus berserah kepada Tuhan sahaja, karena hanya Tuhan yang memimpin hidup kita dan mengarahkan umatnya ke jalan yang sempurna. Kita hanya mampu berserah kepada Tuhan, saudara-saudara. Siapapun kita, orang kaya, orang miskin, orang kerdil, orang besar, orang kuat, orang lemah, semua kita akur di bawah penguasaan Tuhan. Kita harus berserah kepada Tuhan. Inilah masanya, saudara-saudara. Rencangan Tuhan itu indah dalam hidup kita. Mungkin selama ini kita tidak pernah punya komitmen untuk hidup, berkomitmen untuk mencari Tuhan. Kita tidak tahu. Masanya sekarang ini Tuhan mau supaya kita
mempunyai komitmen, bahkan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam masa kita dalam lockdown ini, dalam masa kita duduk di rumah ini, kita harus menyadari bahwa waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam hidup kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang indah dalam setiap pribadi kita. Itu sebabnya kita selalu mengungkapkannya di dalam lagu pujian. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dan rancangan Tuhan itu adalah yang terindah dalam kehidupan kita. Jadi sebab itu, biarlah Tuhan yang mengatur segalanya dalam segala sesuatu dalam hidup kita, agar rancangannya yang terbaik terjadi dalam hidup kita. Kita berserah kepada Tuhan. Kita menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur segala sesuatu itu. Dan karena segala sesuatu itu adalah yang Tuhan aturkan dalam hidup kita adalah sesuatu yang indah, sesuai dengan rencananya. Dan saudara-saudara, sekalipun manusia tidak dapat memahami akan jalannya Tuhan, karena tingginya rancangan Tuhan dalam hidup kita yang tidak boleh difahami oleh akal fikiran manusia, sebab rancangan Dia berbeda dengan keinginan manusia. Rancangan Tuhan katanya bukan rancanganku. Rancanganku bukan rancangan Tuhan. Saudara-saudara, kita harus memahaminya sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan. Ini kita lihat agar kita dapat memahami tentang rancangan Tuhan. Dia berbeda dengan keinginan manusia. Keinginan manusia adalah menurut keinginan kita. Tapi keinginan Tuhan adalah sesuatu yang lain daripada apa yang kita inginkan. Sebab itu, yang Tuhan inginkan adalah yang terbaik. Dia mau supaya kita hidup dalam damai sejahteranya. Karena dari permulaan tadi mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Sebab itu, saudara-saudara, kita harus muliakan Tuhan. Agar Tuhan menyatakan rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita mau supaya kita akur di bawah penguasaan Tuhan. Kita harus meyakini akan rancangannya yang indah dan hidup dalam rancangan Tuhan. Meyakini rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kita. Kita harus ingat saudara-saudara, Tuhan yang punya waktu sendiri untuk menjawab setiap doa kita. Saudara-saudara, ada waktu Tuhan. Pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudara, ada waktu Tuhan yang terbaik untuk menjawab setiap permohonan doa kita. Ya. Dan Tuhan punya caranya tersendiri untuk membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara-saudara, cara Tuhan itu bukan cara manusia. Waktu Tuhan itu bukan waktu manusia. Ini dikatakan, Tuhan sendiri akan melakukan sesuatu, membuat sesuatu yang tidak mungkin boleh menjadi mungkin. Wah, saudara-saudara, ini satu kebenaran yang sangat membuat kita begitu mengagumi akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan punya caranya sendiri. Yang tidak ada itu boleh menjadi ada. Ya, iman Kristen percaya bahwa mereka percaya bahwa iman mereka itu adalah berlandaskan atas janji Tuhan. Janji Tuhan. Orang yang beriman adalah orang yang membaca firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan ada janji-janji Tuhan. Dasar iman kita adalah karena janji Tuhan. Maka kita beriman. Tanpa janji Tuhan, kita tidak ada iman. Karena ada iman, maka ada janji Tuhan, maka ada iman kita. Dari dulu kala,
sebagai satu perjanjian yang Tuhan telah berikan kepada umatnya, umat Tuhan sendiri, orang Israel. Dia mengikat perjanjian kepada mereka. Ya, janji, ini perjanjian. Perjanjian yang tidak boleh mungkir. Janji Tuhan itu adalah janji yang tetap. Saudara-saudara, janji Tuhan ini adalah janji yang tepat, yang tidak boleh, tidak ada. Ini bukan janji manusia. Ini bukan janji terang bulan, saudara-saudara. Ini bukan. Tapi janji Tuhan itu adalah janji yang tepat. Dalam iman orang percaya, mereka hidup sesuai dengan janji Tuhan. Kita harus ingat bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi masa depan kita itu adalah masa depan yang diatur oleh Tuhan. Oleh karena penyerahan kita, oleh karena kita tunduk kepada Tuhan, kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, yang disayangi oleh Tuhan, mari kita meyakini akan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berpegang kepada janji Tuhan, bahkan firman Tuhan, supaya kita hidup setiap hari, hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan kita hidup, memiliki hidup positif dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi, seperti hari-hari ini, sekalipun kita harus tinggal di rumah, ya, tetapi kita merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Ya, saya percaya bahwa kita boring juga. Ya, siapapun boring juga di rumah. Bukan kita satu orang, seluruh rakyat Malaysia tinggal di rumah. Kadang ada orang bilang, ada orang sudah menjadi stres. Karena apa? Karena mereka tidak biasa tinggal di rumah seperti ini. Tapi bagi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki roh penghibur, roh yang menghiburkan hati kita, roh yang memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita boleh mengikuti rancangan Tuhan dan memahami tentang rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kita. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan punya caranya tersendiri untuk membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tak mungkin. Ya, bagaimana mungkin keadaan boleh jadi normal seperti yang biasa? Sampai bila mungkin akan kena extend lagi. Ya, fase yang keempat, fase yang kelima, kita harus tinggal di rumah. Mungkin itu kemungkinan, tetapi Tuhan mengajar kita untuk beriman kepada Tuhan, bahwa dikatakan dan Tuhan punya caranya tersendiri, bukan cara manusia, bukan cara saya, bukan cara kita sebagai jemaat Tuhan, tetapi cara Tuhan yang membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala perkara mungkin bagi Tuhan, asal kita percaya dan beriman kepadanya. Dan ingat, Tuhan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebagai penutup untuk kita pada hari ini, ya, Tuhan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Apa harapan yang Tuhan berikan kepada kita? Adalah harapan damai sejahtera, yaitu penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah lambat, Tuhan tidak pernah cepat, tapi Tuhan datang memberi pertolongannya tepat pada waktunya.
Tidak lambat, tidak cepat, tapi on time. Dia akan menyelamatkan. Dia akan melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup orang Kristen yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, saya percaya bahwa firman Tuhan yang singkat ini, untuk kita pada hari ini, saya percaya ia akan menjadi satu rema dan akan menjadi satu pegangan kita, di mana kita mempercayai seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang indah dalam hidup kita. Dan kita bersyukur, kita memuliakan nama Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita sepanjang waktu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan yang Engkau telah nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami dapat memahami tentang rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kami. Dan kami memahami akan kebesaran Tuhan, kekuasaan Tuhan yang mengatasi segala samudera raya ini Tuhan. Karena kami menyadari bahwa dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan, Engkau yang mengontrol, Engkau yang memegang kendali dalam seluruh hidup manusia, bahkan apa sekalipun yang ada di dunia ini. Kami mau berdoa Tuhan supaya jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, mereka akan memperoleh berkat, pertolongan Tuhan, memahami akan rancangan Tuhan, memahami akan kehendak firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena iman yang Tuhan telah berikan kepada kami. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan pada hari ini. Kami percaya bahwa kami telah diberkati melalui firman Tuhan ini, dan kami berdoa Tuhan supaya firman Tuhan ini akan memandu kehidupan kami, dan firman-Mu akan menjadi pedoman yang akan memimpin seluruh hidup kami untuk terus hidup sesuai dengan rencana-Mu, bahkan memahami akan rancangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kami mohon doa berkat ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya mengatakan amin. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan kita akan jumpa minggu hadapan. Kalau itu rancangan Tuhan untuk kita jumpa minggu hadapan, kita akan jumpa lagi. Dan kita akan teruskan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan bersekutu bersama-sama seperti yang kita adakan pada pagi hari ini. Salam, Tuhan memberkati.